Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Yola Proponegron Pamularse. Saya dari kelas 11 IPS 1. Hari ini saya akan berstorytelling mengenai materi kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kolonialisme berasal dari kata kolonius yang berarti menguasai. Kolonialisme adalah usaha yang dilakukan oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai daerah atau wilayah lain untuk mendapatkan sumber daya alam. Kolonialisme memiliki tujuan untuk mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Sementara imperialisme berasal dari bahasa imperium, dari bahasa Latin, yang berarti kekuasaan tertinggi. Imperialisme adalah upaya untuk menguasai negara lain melalui politik, sehingga negara tersebut bisa mengendalikan dan juga memperoleh manfaat dari negara yang dikuasai. Tujuan dari imperialisme adalah untuk memperluas akses politik, ekonomi, dan juga kekuasaan, dan seringkali dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer. Yang melatar belakangi bangsa Eropa masuk ke wilayah Nusantara disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, jatuhnya kekuasaan Konstantinopel di Laut Tengah ke kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1453. Yang kedua, merosot dan jatuhnya perdagangan ekonomi bangsa Eropa. Dan yang ketiga adalah terjadinya revolusi industri. Perkembangan kolonialisme di Indonesia. Revolusi industri memberikan pengaruh terhadap perekonomian dan telah mendorong bangsa barat melakukan penjelajahan samudra untuk mencari daerah yang akan dijadikan jajahan. Tempat yang sudah berhasil dikuasai oleh para penjajah akan dieksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan memasarkan hasil industri dari negaranya. Di awal kedatangannya, para penjajah memperkenalkan dirinya sebagai pedagang. Mereka melakukan interaksi perdagangan dengan penduduk pribumi, bahkan di antara mereka ada pula yang mendirikan pemukiman atau koloni. Hubungan perdagangan antara Asia dan Eropa yang berlangsung selama berabad-abad mengalami gangguan dengan adanya perang salib. Puncaknya terjadi setelah kota Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani pada tahun 1453 yang berakibat hubungan perdagangan tersebut terputus total. Akibatnya, bangsa Eropa terpaksa mencari jalan sendiri menuju ke daerah penghasil rempah-rempah yaitu Hindia atau Indonesia, sehingga dimulailah zaman penjelajahan samudra. Faktor yang menjadi pendorong terjadinya penjelajahan samudra antara lain, pertama adalah reconquista, yaitu semangat pembalasan bangsa Eropa terhadap kekuasaan Islam dimanapun dijumpai sebagai tindak lanjut dari perang salib. 2. Gold atau kekayaan, yaitu semangat untuk mencari emas atau kekayaan. Yang ketiga, glory, yaitu semangat memperoleh kejayaan negara atau daerah jajahan. Yang keempat, gospel, yaitu semangat untuk menyebarkan agama Nasrani. Yang kelima adalah adanya penemuan baru seperti kompas, teropong, mesiu, dan peta yang menggambarkan secara lengkap dan akurat garis pantai, terusan, dan juga pelabuhan. Yang keenam, adanya teori heliosentris oleh Copernicus yang menyatakan pusat tata surya adalah matahari dan bentuk bumi bulat sehingga mendorong orang untuk membuktikannya. Awalnya, hubungan antara kerajaan atau bangsa Indonesia dengan bangsa Eropa berjalan setara. Mereka saling menghormati dan bekerja sama dalam perdagangan. Namun, dalam perkembangannya, nampak tujuan asli bangsa Eropa yang akan memonopoli perdagangan rempah-rempah serta menguasai wilayah penghasil rempah-rempah tersebut. Berikut adalah perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia secara singkat. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque dari Portugal berhasil menguasai Malaka. Pada tahun 1521, Sebastian d'Elcano dari Spanyol berhasil berlabuh di Tidore. Pada tahun 1590 sampai 1600, Jacob van Eyck berhasil mendarat di Maluku. Dan pada tahun 1602, VOC berhasil didirikan. Pada tahun 1604, Henry Middleton berhasil sampai di Sumatera dan Banten. Pada tahun 1605, berhasil mendarat di Ambon. Pada tahun 1770, James Cook sampai di Batavia. Lalu pada tahun 1808, Herman William Dendles diangkat menjadi gubernur jenderal. Dan pada tahun 1811, perjanjian Tuntang ditandatangani, Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Sekian storytelling yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.